Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum sholih dan sholihah kelas 3. Semoga semuanya ada dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan Ibu dalam pelajaran akidah. Kita memasuki pelajaran ketiga, yaitu mukjizat para rasul. Pada pertemuan kali ini kita akan mengetahui pengertian mukjizat dan mukjizat para rasul. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kita mulai pembelajaran kita dengan pengertian mukjizat. Mukjizat adalah suatu kemampuan luar biasa yang tidak didapati pada manusia umumnya. Mukjizat berasal dari Allah dan hanya diberikan kepada nabi dan rasul. Allah menurunkan mukjizat sebagai bukti kebenaran nabi dan rasul yang diutusnya. Oleh karena itu, mukjizat hanya akan terjadi dengan izin Allah semata. Ia tidak dapat diupayakan oleh sendiri, ya. Mukjizat itu hanya diturunkan kepada nabi dan rasul dan tidak bisa diupayakan sendiri, semua atas izin Allah. Atas izin Allah sebagai pembuktian kebenaran nabi dan rasul yang diutusnya. B. Mukjizat para rasul. Yang pertama yaitu mukjizat Nabi Nuh. Mukjizat Nabi Nuh alaihissalam ialah ia mampu membuat perahu yang sangat besar dan jauh dari lautan. Perahu itu dapat menampung kaumnya yang beriman serta hewan-hewan yang mereka bawa. Tatkala Allah menurunkan banjir besar, Nabi Nuh dan semua pengikutnya selamat dengan izin Allah. Mukjizat Nabi Soleh. Mukjizat Nabi Soleh alaihissalam ialah keluarnya unta betina dari batu setelah batu itu terbelah. Kemudian mukjizat Nabi Ibrahim. Mukjizat Nabi Ibrahim alaihi salam ialah ia tidak terbakar saat dilemparkan oleh Raja Namruz ke dalam api yang berkobar-kobar. Allah menjadikan api tersebut terasa dingin oleh Nabi Ibrahim. Mukjizat Nabi Yunus. Mukjizat Nabi Yunus alaihi salam ialah ia dapat bertahan hidup berhari-hari di dalam perut ikan paus, sehingga akhirnya Allah mengeluarkannya dalam keadaan selamat. Mukjizat Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam dianugerahi beberapa mukjizat, di antaranya tongkatnya dapat berubah menjadi ular yang besar. Dengan tongkat itu pula ia memukul Laut Merah menjadi terbelah dan menjadi jalan yang bisa dilewati. Selain itu, tangan Nabi Musa dapat terlihat sangat putih dan bersinar. Kemudian mukjizat Nabi Daud. Mukjizat Nabi Daud alaihi salam ialah ia mampu melunakkan besi sehingga dapat dibuat menjadi baju perang. Nabi Daud juga dianugerahi suara yang sangat merdu. Mukjizat Nabi Sulaiman. Mukjizat Nabi Sulaiman ialah ia mampu mengendalikan angin, menguasai bangsa jin, dan mengerti bahasa hewan. Mukjizat Nabi Isa. Nabi Isa alaihi salam dianugerahi beberapa mukjizat, di antaranya ia dapat membentuk tanah liat menjadi seperti burung, lalu meniupnya sehingga tanah itu benar-benar menjadi seekor burung yang hidup.
Nabi Isa juga dapat menyembuhkan orang yang buta dan orang yang menderita penyakit kusta. Allah juga menganugerahkan padanya kemampuan untuk menghidupkan orang yang mati untuk suatu keperluan. Setelah itu, orang tersebut mati kembali. Selain itu, Allah pernah menurunkan makanan dari langit untuk memenuhi permintaan para pengikut yang setia kepada Nabi Isa alaihi salam. Anak-anak dapat membacanya di halaman 11 dan sampai 13 ya, dari halaman 11 sampai 13. C. Mukjizat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan nabi dan rasul yang terakhir. Beliau diutus kepada seluruh umat manusia, karenanya Allah menganugerahi beliau mukjizat yang kekal hingga hari kiamat, yaitu kitab suci Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad karena Al-Quran menggunakan bahasa Arab yang fasih dan mudah dipahami walaupun sudah berabad-abad. Tidak ada yang mampu menandingi susunan ayatnya. Ajarannya menjadi rahmat bagi seluruh alam. Berita di dalamnya terbukti benar. Mukjizat Nabi Muhammad yang lainnya ialah Isra dan Mi'raj. Selain itu, bulan pernah terbelah menjadi dua setelah ditunjuk oleh beliau. Peristiwa ini disaksikan oleh sebagian penduduk Jazirah Arab ketika itu. Alhamdulillah, selesai materi kita kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Ibu akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.